Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kesibukan saya selama dua hari ya, kalau saya tidak salah, saya tidak mengupload konten saya. Saya sehat-sehat saja, tapi ya karena kesibukan saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tentunya akan membahas sesuatu yang menarik lagi, yaitu mengenai keselamatan. Apakah keselamatan itu diberikan gratis begitu saja, ataukah harus dikerjakan? Karena kan di dunia ini, setuju atau tidak setuju, sadar atau tidak sadar, ada perdebatan sepanjang masa atas dua kubu ini. Satu bilang keselamatan itu gratis. Ya, begitu Anda percaya sama Tuhan Yesus, Anda selamat. Pasti mati masuk surga. Satu lagi bilang, enggak, harus dikerjakan. Yang bilang gratis bilang, kamu ini nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kamu, maka kamu harus terus-menerus berbuat baik, seakan-akan kamu tidak percaya bahwa kamu mati masuk surga. Yang satu lagi bilang, alah, kamu main enak aja. Emang Tuhan Yesus mau terima begitu saja kamu orang Kristen yang selama hidupnya masing berantakan? Nah, teruslah begitu. Oke, saya tidak bermaksud untuk memperpanjang perdebatan kedua kubu ini, tetapi saya lebih memilih untuk membahasnya yang kita ambil dari Alkitab. Oke? Pembahasan saya akan membahas dua surat lah ya, dari Rasul Paulus. Surat pertama yang diberikan kepada jemaat di Efesus, surat kedua yang diberikan oleh Rasul Paulus ke jemaat yang di Filipi. Kalau Anda cuma lihat ayatnya begitu saja, kesannya surat ini bertentangan. Nah, nanti kita lihat deh ya. Di satu sisi Paulus bilang begini, di satu sisi Paulus bilang begitu. Padahal yang ngomong sama-sama Paulus. Nah, tergantung orang lihatnya. Menurut saya, harusnya bukan tergantung orang melihatnya. Harusnya orang harus melihatnya dengan teliti kedua surat ini, supaya tidak menimbulkan kebingungan. Tapi oke lah, kita lihat dulu satu suratnya Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Langsung saja kita lihat di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan di sini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Catat ya. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Mohon maaf. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Catat di sini diselamatkan oleh iman, dan juga catat di sini itu bukan hasil pekerjaanmu. Oke, itu menarik. Kenapa? Nah, sebentar, kita lihat lagi surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Seakan-akan ini bertentangan dengan surat yang kepada jemaat di Efesus tadi, khususnya di Efesus 2 tadi. Kita lihat di Filipi 2. Nah, ini menarik ya. Yang satu di Efesus 2, yang satu lagi di Filipi 2 juga. Kebetulan saja ya. Judul perikopnya di Filipi 2 ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Catat ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang di surat sebelumnya, yang di Efesus, ya kita lihat lagi. Di sini dikatakan, khususnya di ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Padahal tadi, ya di Filipi dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi yang mana ini? Yang satu bilang, bukan hasil pekerjaanmu. Ketika Paulus mengirim surat kepada jemaat di Efesus. Tetapi, kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Harus tetap kerja. Selamatan itu belum finish, tetap harus kerjakan. Bingung kan? Bingung, saya juga dulu bingung. Tapi setelah kita pelajari Alkitab dengan teliti dan benar-benar memperhatikan konteksnya, kedua surat ini tidak bertentangan. Justru saling menguatkan. Kenapa? Kita lihat pelan-pelan. Kita lihat lagi Efesus 2 ya. Efesus 2 ini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Pertanyaannya, iman itu apa dulu? Iman itu apa dulu? Iman itu lebih dari sekedar percaya. Nah, percaya itu juga apa dulu? Cuman bukan hanya percaya di mulut atau di hati atau di otak. Percaya itu benar-benar penundukan kepada orang yang kita percayai. Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus. Oke? Itu percaya. Sedangkan iman adalah percaya itu kata kerja, mengerjakan sesuatu. Iman itu adalah kata benda. Iman yang benar timbul karena percaya yang benar. Atau kata benda ini dihasilkan karena pekerjaan, dalam hari ini percaya yang benar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kata benda iman ini yang benar, kalau tidak disertai oleh perbuatan, mati dia. Perbuatan apa yang membentuk iman yang benar? Harus ada perbuatan yang mendukung kepercayaan kita tadi. Apa? Kalau Anda percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang menyelamatkan Anda harus tunduk sama Dia, taat sama Dia. Kemudian Anda punya iman yang benar. Apa iman yang benar? Iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada dasarnya mati. Jadi kalau Anda nggak punya iman yang benar, bagaimana bisa ayat 8 saja terpenuhi oleh Anda? Karena dikatakan di sini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Betul, kasih karunia itu akan menyelamatkan kita kalau kita punya iman. Dan keselamatan itu benar gratis dari Tuhan, tapi bukan gratis Anda nggak ngapa-ngapain. Kalau Anda nggak ngapa-ngapain artinya Anda nggak percaya dong. Anda nggak punya iman yang benar juga dong. Jadi jangan terlalu gampang bilang bahwa kita nggak usah ngapa-ngapain karena itu bukan hasil usaha kita. Itu artinya begini loh. Proses keselamatan kita itu bukan kita yang kerjakan. Amin, pasti. Yang kerjakan Tuhan Yesus dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, tanpa Yesus meninggal di kayu salib, tanpa Dia mati di kayu salib, semua orang begitu mati pasti masuk neraka. Nggak ada proses keselamatannya. Harus ada yang dikorbankan, yaitu Tuhan Yesus. Tanpa ada pengorbanan Tuhan Yesus, tidak ada keselamatan. Pasti. Nah, karena ada Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada proses keselamatan. Prosesnya gimana? Bukan hanya bilang, oke, saya percaya sama Tuhan Yesus. Masuk surga. Padahal setiap hari, meskipun dia pendeta, masih nipu, masih curi, ya kan? Waduh, masih nggak beres. Padahal dia pendeta, sekolah teologi, gelarnya doktor pula. Pendeta pula, hidupnya nggak bener. Tapi yakin masuk surga. Ya karena saya percaya Tuhan Yesus. Percayanya harus dibuktikan, bro, sis. Buktikannya gimana? Ya tunduk sama orang yang Anda percayai. Sehingga menghasilkan iman yang benar, yang disertai dengan perbuatan. Karena kalau iman Anda tanpa perbuatan, mati. Sama aja, Tuhan Yesus sudah memberikan jalan keselamatan, tapi Anda nggak punya imannya. Ya percuma.
Dia hanya mati kepada orang yang mau benar-benar percaya sama dia, menundukkan diri terhadap dia. Punya iman yang benar, disertai dengan perbuatan-perbuatan. Gratis, iya dia mati. Untuk kematian itu Anda nggak usah bayar. Gratis. Prosesnya itu gratis, tapi menjalani prosesnya berapa lama? Seumur hidup. Anda harus membuktikan diri bahwa Anda benar-benar percaya sama orang yang mau menyelamatkan Anda. Bukan hanya bilang, saya mau jadi Kristen, saya percaya Tuhan Yesus, baptis, pasti masuk surga. Itu bodoh banget. Bodoh banget. Nah, ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Betul, bukan pekerjaanmu. Pekerjaan Allah. Iya, dengan mengirimkan anaknya sehingga harus mati di kayu salib. Bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa menyelamatkan orang. Hanya Dia yang bisa. Gitu maksudnya. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membuktikan kita percaya. Misalnya harus tidak boleh iri, tidak boleh memfitnah orang, harus sering menolong orang yang perlu bantuan. Itu membuktikan bahwa kita percaya. Bagaimana Anda bilang Anda percaya sama Tuhan Yesus kalau hidup Anda suka memfitnah orang, mencelakakan orang, menipu orang? Terus Anda ngaku orang percaya? Bodoh Anda. Iman, Anda punya iman? Enggak, Anda nggak punya perbuatan baik yang mendukung iman Anda ini benar. Jadi bagaimana Anda bisa diselamatkan? Jangan pakai ayat 9, itu kan bukan pekerjaan kita. Betul, yang dimaksud bukan pekerjaan kita, pekerjaan untuk menyelamatkan. Hanya Tuhan Yesus kematiannya yang menyelamatkan kita. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Masa nggak bisa dibaca ayat ini? Masing bilang kita nggak perlu melakukan pekerjaan baik. Baca dong, untuk melakukan pekerjaan baik. Astaga. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus yang apa? Yang kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Udah selesai. Jangan bilang nggak usah kita kerja baik-baik, kita sudah diselamatkan. Jadi apa? Boleh nipu, boleh hidup nggak benar, boleh pakai narkoba, boleh tipu sana, tipu sini. Kita sudah diselamatkan. Bodoh. Malah Anda nggak selamat. Karena kenapa? Anda tidak membuktikan punya iman yang benar. Anda tidak membuktikan bahwa Anda orang percaya. Astaga. Jadi sudah mulai jelas ya Efesus 2 ayat 8-10 ya. Cepat saja deh. Kita lihat yang Filipi. Ini 2. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Benar. Begitu Anda mengaku percaya, Anda dikasih proses jalan keselamatan. Ya. Yang sudah dijamin oleh Tuhan Yesus selama Anda percaya sama Dia. Mau dibawa menyelamatkan kodrat Anda yang sudah rusak, diselamatkan kodrat Anda menjadi yang sinful nature, yang penuh dengan dosa, menjadi divine nature, menjadi keberadaan yang rohaninya bagus lah gitu. Nah, ini tetap harus Anda kerjakan. Kapan? Sampai selesai. Sampai Anda mati. Seumur hidup terus Anda kerjakan. Satu persatu karakter Anda yang buruk, yang dulunya gampang tersinggung, sering fitnah orang, sering nipu orang, satu persatu Anda kikis. Disitulah namanya proses mengerjakan keselamatan. Menyelamatkan karakter Anda, keberadaan Anda yang buruk menjadi baik. Jangan bilang, atau Anda nyinyir ngelihat orang yang berusaha mengikis dosa-dosanya, nggak percaya sudah masuk surga dia, masih perlu berbuat baik. Ya harus berbuat baik. Kan tadi di Efesus juga bilang untuk melakukan pekerjaan baik, baru Anda bisa membuktikan iman Anda benar. Anda sebenarnya bodoh atau bodoh gitu? Benar atau benar yang saya bilang? Iya kan? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya. Langsung dah loncat ke ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Tuh, ayat 13 bilang, Pak, Allah yang mengerjakan, bukan kita. Bodoh lagi. Kalau Allah yang mengerjakan, buat apa ayat 12 yang bilang bahwa kita sebagai manusia harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Maksudnya Allah yang mengerjakan di dalam kamu, singkatnya saja, Allah memberikan Anda penolong, pembimbing, penguat, yaitu Roh Kudus. Dia akan mengerjakan bersama-sama Anda. Udah, singkatnya begitu saja. Oke?
ada energon yang diberikan oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Itu ayat 13. Karena kalau Anda sendirian saja tanpa penguat, nggak akan mampu juga. Jadi benar, Anda tidak bisa memegahkan usaha Anda sendiri. Karena ada yang menolong Anda, yaitu Roh Kudus. Anda dan Roh Kudus ini yang bersama-sama mengerjakan proses keselamatan. Oke? Jadi keselamatan itu memang gratis dari Tuhan. Anda nggak perlu bayar apa-apa. Nggak perlu bayar apa-apa. Tapi untuk membuktikan bahwa Anda mau menerima keselamatan ini, mengaku percaya sama Dia, Anda harus buktikan kan? Dengan apa? Punya iman yang benar. Iman yang benar apa? Harus dibuktikan dengan perbuatan. Taat sama Dia. Yang dibilang jangan dikerjakan, tidak dikerjakan. Yang disuruh kerjakan, kerjakan. Itu membuktikan Anda orang percaya, sehingga Anda punya iman yang baik. Iya kan? Balik lagi deh nih ke Efesus. Efesus 2. Itu bukan, sebelum itu, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman kamu apa? Ada perbuatan baik nggak? Iman tanpa perbuatan mati kan? Nah, kamu nggak punya perbuatan baik, bagaimana kamu bisa mengklaim iman? Astaga, masih nggak ngerti. Oke? Rasanya sudah cukup ya. Kalau Anda masih belum puas, ulangi lagi video ini. Pasti Anda ketemu benang merahnya. Apakah keselamatan itu gratis? Apa harus dikerjakan? Jawab sendiri lagi sekarang. Oke? Demikian. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat, supaya mereka boleh tercerdaskan dan tercerahkan pula. Seperti biasa, Shalom.